Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Ini pertama kalinya aku bikin vlog. Dan ya, ini adalah perjalanan yang aku tunggu-tunggu. Karena aku udah research untuk perjalanan ini. Kali ini aku mau pergi ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta bukan naik pesawat, bukan naik bus atau kereta, tapi naik kapal laut. Dan ini adalah pertama kalinya aku naik kapal. Agak gabut emang. Kebetulan aku lagi ada acara di Jakarta. Dan aku punya waktu yang cukup untuk ngelakuin perjalanan ini. Tadinya rencananya sih mau pas pulangnya aja naik kapal, tapi ternyata nggak ada jadwal kapal di tanggal aku balik. Pas cek jadwal di keberangkatan ternyata ada KM Gapulu yang pas banget jadwalnya. Jadi aku bookingnya dari aplikasi Pelni dengan harga Rp306.000 dengan estimasi perjalanan 26 jam. Lumayan ya dari transportasi lainnya. Jadi kalau kalian mau tahu experience pertama aku ke Jakarta dari Surabaya pakai kapal, tonton terus videonya. Jangan di skip dan mari kita mulai. Jadi kita udah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jam 6 kalau nggak salah ini. Kali ini kita mau ke Jakarta. Kita jalan menuju ke arah pelabuhannya. Mana bos? Masih pagi banget. Suasana pagi kayak gini tuh berasa kayak di ini ya, feelnya dapet kayak di terminal, kayak di eh, stasiun atau di bandara. Jadi suasana pagi di tempat-tempat umum seperti itu tuh benar-benar ngangenin gitu loh. Ngelihat orang-orang udah mulai melakukan aktivitasnya, ngelihat sibuknya dunia ini. Beruntung banget pagi ini cerah gitu ya. Tuh lihat, sunrise-nya cakep banget kan. Dan ini adalah suasana ruang tunggu sementara. Di sini banyak yang nunggu kapal dari malam atau hari-hari sebelumnya. Ada juga yang sampai tidur di sini. Sekarang kita jalan keluar aja, kita langsung menuju ke pintu check-in karena jam keberangkatan KM Gapulu kali ini jam 8 pagi. Takutnya rame banget sama penumpang kapal lain karena kalau dari Surabaya biasanya KM Gapulu nggak terlalu banyak penumpang naik, tapi banyak penumpang turun dari timur. Dan KM Gapulu sudah sandar dari jam 3 pagi tadi. Jadi ini makanya suasana pelabuhannya nggak seberapa rame karena udah proses bongkar dikira barang kali. Proses debarkasi sudah selesai dari tadi pagi.
30 udah bisa check-in. Bisa nggak? Silakan. Dari mana sini? Ya, lewat sini terus ke loket 8. Oke, makasih ya. Masih. Jangan sampai ada yang tertinggal dan terluka. Terima kasih. Silakan masukkan barang bawaan Anda, seperti tas ransel. Pak, nggak perlu check-in sebelah mana ya? Jadi sebelum masuk kita perlu X-ray barang bawaan kita sama seperti di bandara. Nah sekarang kita udah masuk, rame banget kan. Ini dari penumpang dari kapal DLU, cuman aku lupa kapal apa ini yang berangkat. Nah ini loket 8 tempat kita check in. Nah udah dapat tiketnya. Sekarang kita langsung jalan ke gate 3 dan gate 4. Ini sepi banget kan. Karena emang bukan gak ada sih. Karena emang dikit banget penumpang yang naik dari Surabaya. Karena dari Surabaya ke Jakarta adalah tujuan terakhir atau pelayaran terakhir dari KM Gapulu dari arah timur. Kalau yang tadi aku perhatiin di counter check-in sih, untuk tiket yang disiapkan itu cuman ada 2. Jadi kemungkinan yang naik dari Surabaya itu cuman aku sama satu penumpang lain. Dan tiketnya udah disiapin di mejanya gitu. Oke, sekarang kita lanjut jalan keluar menuju ke arah KM Gapulu. Tuh, lihat gede banget kan. Please jangan dibully karena ini emang pertama kalinya aku naik kapal segede ini. Jadi so excited. Nah, kalau kapal yang di belakang KM Gapulu itu adalah kapal dari DLU yang penumpangnya rame banget tadi. Mereka masuk dari gate 1 dan gate 2. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Nah, kapal dulu. Kita ke depan dulu. Oke? Oh ya. Nah, kenapa aku dipanggil tadi? Karena mau dicek tiket dulu. Karena waktu naik kita itu bersamaan sama penumpang lanjutan yang turun dan mau naik lagi ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Jadi setiap kapal sandar, penumpang dipersilakan untuk turun kalau misalnya mau jalan-jalan, mau cari makan, atau cari oleh-oleh. Tapi dengan syarat penumpang harus membawa tiket kapal dan KTP karena untuk pengecekan sebelum mereka naik kembali ke kapal. Kalau misalnya mereka gak bawa 2 itu, mereka gak bakalan bisa naik lagi ke kapal. Apalagi kalau misalnya mereka sendirian. Gak ada orang lain di kapal, gak ada yang bisa dimintain tolong untuk ambilin. Ini sayang banget kapalnya sandar di paling ujung dermaga, jadi kita nggak bisa ambil foto yang full gitu. Jadi yaudahlah kita naik aja lah. Deg-degan asli naik kapal ini, soalnya ini emang benar-benar pengalaman pertama naik kapal segede ini dan sendiri. Jadi semalam tuh nggak bisa tidur kayak bocah mau study tour gitu, saking excitednya mau naik kapal. Nih sunrise-nya cakep banget kan.
Oke, kita lanjut naik ke seat kita. Kebetulan aku dapat di deck 6, jadi ini deck 4, kita naik 2 deck lagi. Sambil jalan-jalan dulu kali ya. Nah, jadi gini nih suasana di dalam kapal KM Gapulu. Kapal yang berkapasitas 2000 penumpang. Kalau spesifikasi lainnya mungkin kalian udah pernah tahu, udah pernah lihat dari travel vlogger lainnya untuk profil kapal Gapulu ini seperti apa. Jadi nggak perlu dijelasin lagi ya. Sekarang kita ke deck 5. Gak usah ke deck 6 kali ya. Kita di deck 5 aja, kita cari yang kosong. Karena kalau di deck 6 itu gak ada colokannya. Ada sih, cuman gak merata kayak di deck 5. Kalau di deck 5 itu di setiap seat itu pasti ada colokan. Jadi kita gak perlu ninggalin HP buat ngecharge. Nah, kayak yang di samping sebelah kanan itu ada kotak warna biru, itu tempat buat ngecharge bersama gitu loh. Cuman demi keamanan masing-masing, lebih enaknya kan ngecharge di tempat masing-masing ya, di seat masing-masing gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ambil HP yang di-charge bareng-bareng di dinding itu. Kita lanjut jalan-jalan dulu, kita cari tempat yang nyaman, yang dingin, yang ada colokannya di deck 5 sampai nemu dulu. Baru kita taruh tas, baru kita jalan-jalan. Nah, akhirnya sekarang aku udah dapat tempatnya. Tadi udah keliling bentar, tanya-tanya ke ibu-ibu yang di samping tempat aku tidur nanti. Jadi di 5065. Jadi aku nanti tidur di sini. Nah, kosong banget kan di sini, ada colokannya juga. Sekarang aku udah ada di deck 8 belakang. Jadi kita udah di atas. Sambil lihat pemandangan sekitar dulu sebelum kapalnya berangkat. Bisa dilihat banyak banget kapal yang parkir di area Tanjung Perak. Nah, kalau yang kita lihat sekarang adalah KM Joko Tole. Ini single fighter dari Pelabuhan Ujung Surabaya menuju ke Pelabuhan Kamal di Bangkalan, Madura. Jadi selain KM Joko Tole, sebelumnya juga beroperasi KM Tongkol. Cuma akhir-akhir ini emang udah jarang kelihatan. Udah gak pernah kelihatan malah. Gak tahu mungkin KM Tongkolnya lagi docking atau gimana. Jadi yang beroperasi untuk saat ini melewati Selat Madura hanya KM Joko Tole aja PP setiap hari. Sekarang kita jalan-jalan ke deck 6. Kita lihat situasinya seperti apa.
Apakah ramai di sana? Nah, ini sekilas situasi di deck 6 seperti yang aku bilang tadi. Di sini nggak ada sama sekali colokan di masing-masing bed. Jadi untuk pengecasan, mau ngecas HP bisa di box biru itu, dipakai bareng-bareng. Cuman kurang nyaman aja kali ya. Kita balik ke atas lagi di deck 8 dan ya, tuh udah dapat makan kan. Jadi sebenarnya jatah makan aku tuh baru dapat nanti siang. Cuman ini dikasih aja sih. Lumayan lah ya buat sarapan. Jadi kita tuh dapat 3 kali servis makan, nanti siang, nanti malam, sama besok paginya sebelum kita sandar. Nah, untuk menu pagi ini kita dapat telur sama rolade, sambal, terus kerupuk vina, susu kecil, susu kotak kecil, sama air mineral. Lumayan lah. Lagi anak-anak unboxing, di samping ternyata udah ada takbut yang udah siap narik kapal. Berarti kita udah bentar lagi mau berangkat. Dari sisi dermaga kita lihat mobil udah mulai merapat. Jadi mobilnya itu ngangkut nahkoda kapal dan kawan-kawannya. Mereka udah mulai naik dari tangga lambung ke dek 4. Bentar lagi kita lihat ya.
persiapan juga, tali tambat sudah mulai dilepas. Tali tambat samping juga udah mulai dilepas. Ini adalah prosesi yang menarik buat kita lihat. Prosesi keberangkatan kapal. Bagian belakang kapal sudah mulai terpisah dari dermaga. Itu artinya kita sudah siap berangkat. Jadi kapal kita ditarik sama tugboat yang tadi. Terus kemudian kapal kita diputar kurang lebih 180 derajat sampai menghadap seperti kapal DLU yang kuning tadi tuh. Nah, ini penampakan kapal tugboat yang lagi narik KM Gapulu. Bayangin aja, kapal sekecil itu powerful banget kan. Berapa Pak? Iya mestinya gede kalau ini tuh kayaknya. Kecil nggak ada kapal segede ini kan. Nah, sekarang kita udah mulai setengah berputar. Jadi kita udah bisa ngelihat sisi samping kapal DLU.
Sementara kapal KM Gapulu sudah mulai lepas dari dermaga dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat ini masuk kapal Timur Mila Utama 4. Kalau nggak salah ini Surabaya Makassar dan sebaliknya. Kapalnya cukup gede juga sih. Terlihat kapal Timur Mila Utama ini diasis sama 2 kapal tugboat. Ini yang paling bikin, salah satu momen yang bikin excited naik kapal. Jadi kita bisa papasan sama kapal lainnya, itu seru banget sih. Udah siang aja ternyata. Sekarang kita udah mulai antri untuk pengambilan jatah makan pertama kita, makan siang. Ntar kita lihat ya, kita dapat makanan apa. Kurang lebih seperti ini situasi pengambilan makan di KM Gapulu di deck 4. Sekarang aku udah ada di deck 7, jadi kita makan siang di luar aja sambil cari angin. Dan inilah view dari deck 7, jadi kita di bawah sekoci. Syahdu banget makan di sini siang-siang. Anginnya juga lumayan, gak seberapa kenceng sih. Dan ini dia makanannya kita, dapat kerupuk, dapat tenggo, sama dapat air mineral. Terus untuk makannya ini dia. Jadi dapat nasi, sayur, ayam sama sosis. Selesai makan kita ngasuh dulu di atas sambil cari angin. Menikmati perjalanan ini, perjalanan yang benar-benar menyenangkan kalau menurut aku. Ini benar-benar sesuai sama ekspektasi. Jadi rasanya bisa healing di atas kapal, menghilangkan stres sebentar, menikmati angin, deru lautan. Relaxing, so relaxing.
cukup menyenangkan, 180 derajat pemandangan, full pemandangan laut yang bisa kita nikmati. Tapi sekarang aku mau balik dulu ke seat aku. Ya kita jalan-jalan dulu lah. Soalnya lumayan dari deck 7 ke deck 5. Sekarang posisi di deck 7 bagian belakang dan tempat aku di deck 5 bagian depan. Jadi ya lumayan memakan waktu untuk jalan. Jadi oke, kita jalan dulu. Sekarang aku mau ngopi dulu. Kebetulan bawa kopi dari rumah, terus bawa gelas sendiri karena di KM Gapulu ini disediakan juga fasilitas air panas gratis di deck 4. Jadi di tempat kita ambil makan itu nanti ada keran-keran air panas yang bisa kita pakai untuk bikin kopi, bikin teh, atau bikin pop mie. Karena kalau kita jajan di kapal tuh harganya bisa berkali lipat dari harga di darat gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau naik kapal, di kapal Pelni udah ada air panasnya, jadi kalian bisa bawa gelas sendiri, kopi sendiri, teh sendiri, atau bawa pop mie juga bisa. Jadi kalau misalnya mau hemat ya bawa sendiri aja sih. Jadi di sini tinggal dituangin air panas, udah jadi. Sekarang Aso lagi di luar. Sebenarnya di dalam itu cukup nyaman, cuman karena ini pertama kalinya aku naik kapal, jadi ya pengennya itu di luar lihat laut gitu. Oke, sekarang ini kita nikmatin dulu anginnya, debu ombaknya lagi sambil minum kopi.
Sekarang kita jalan-jalan di deck 6, tepatnya di kamar kelas, di bagian kamar kelas ya ini. Cuman kan semuanya ketutup ya. Cuman penasaran aja gitu, di ujungnya ada apa ya? Kayaknya sih ada restonya gitu, tempat makan penumpang yang dari kamar kelas. Kita balik aja. Kita balik aja, keluar lagi deh kayaknya. Cari angin, udah jam segini kayaknya udah mau menjelang sunset. Tuh kan udah mulai sunset, cakep banget kan? Udah mulai golden hour nih. Mana lempeng lagi di lorong ini. Di deck 6 gak ada orang, sepi, enak. Ya sudah, kita nikmatin dulu aja sunsetnya. Kita lanjut bengong aja di sini. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam. Kita langsung menuju ke deck 4 karena sudah ada pengumuman kalau jatah makan malam sudah bisa diambil. Jadi kita langsung aja menuju ke pantry di deck 4 belakang.
Buset, ini antrinya udah ada di sini, berarti kita bakalan antri lama nih. Tuh kan bener. Jadi kita antri itu kayak huruf U. Ini di ujung U. Nanti kita ambil makannya di ujung U satunya. Lumayan setengah lingkaran kita. Tuh. Si bapak juga lagi ngevlog tuh. Tuh kan, antri banget gila. Oke, udah dapat makanannya. Seperti biasa dapat kerupuk, air mineral, sama roti. Kali ini makanannya enaknya sih nasinya panas sih ya. Sekarang makanannya kita dapat sosis, ayam, sama telur. Ya lumayan lah. Sekarang keluar, posisi di luar udah gelap banget. Cuman lampu-lampu kapal nelayan aja yang kelihatan. Jadi untuk video selanjutnya lanjut di part 2 ya. See you.